Baik teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang morfologi, yang di dalamnya terdapat dasar-dasar morfologi, klarifikasi morfologi, bentuk kata morfologi, dan proses morfologis. Oke, yang pertama, pengertian morfologi. Jadi, secara etimologis, istilah morfologi dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata morphology dalam bahasa Inggris. Nah, istilah itu terbentuk dari dua buah morfem, yaitu morph atau bentuk dan logi atau ilmu. Nah, istilah ini merujuk kepada ilmu yang mengenai bentuk di dalam linguistik. Morfologi itu juga mengkaji bentuk-bentuk kata dan proses pembentukan kata. Artinya bahwa setiap bentuk bahasa yang berupa seluk-beluk kata itu menjadi objek sasaran untuk dikaji. Misalnya, selain kata desain, terdapat kata mendesain, mendesainkan, terdesain, banyak desain, desain-desain, dan lain sebagainya. Nah, fenomena di atas itu dapat dipahami bahwa setiap satuan bahasa berupa morfem itu dapat mengalami perubahan. Nah, perubahan ini menyebabkan satuan bahasa berupa morfem itu mengalami pergantian dalam dua hal, yaitu kelas kata dan juga makna kata. Jadi contohnya itu seperti golongan kata kelas, di mana kata telepon itu berbeda dengan golongan kelas kata bertelepon-teleponan, di mana kata telepon itu dikategorikan sebagai golongan kata nominal, sedangkan kata bertelepon-teleponan itu termaksud ke dalam kelas kata verbal. Nah, adapun tujuan dari adanya morfem yaitu terumuskannya sistem pembentukan kata dalam suatu bahasa. Jadi rumusan sistem pembentukan kata suatu bahasa itu dapat bermanfaat sebagai bahan penyusunan tata bahasa dan juga kamus. Oke, berikutnya yaitu dasar-dasar morfologi. Jadi dasar-dasar morfologi itu mencakup beberapa konsep utama, yaitu yang pertama ada morfem. Nah, morfem sendiri itu merupakan ruang kajian morfologi yang dikenal sebagai unsur dasar atau satuan terkecil dalam lokus pengamatannya, yang dimana satuan unsur terkecil itu disebut sebagai morfem. Nah, sebagai satuan gramatikal, morfem ini membentuk satuan yang lebih besar dan mempunyai makna, di mana sebagai satuan terkecil, morfem ini tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang masing-masing bagian tersebut mengandung makna. Oke, dasar yang kedua yaitu kata. Kata merupakan sebuah bentuk bebas yang paling kecil, akan tetapi morfem ini mungkin saja termaksud ke dalam keseluruhan kata ataupun merupakan bagian dari suatu kata. Yang dimana kita tahu bahwa kata itu disusun oleh satu atau beberapa morfem. Jadi bisa dikatakan juga bahwa kemungkinan besar sebenarnya morfem itu adalah satuan kata yang paling terkecil. Nah, untuk pembedaannya sendiri itu yang paling mendasar itu dari morfem dan juga kata itu adalah kata itu bisa berdiri sendiri dan bisa membentuk suatu makna bebas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikut yaitu klasifikasi morfem. Yang pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan atau dapat berdiri sendiri dalam suatu kalimat tanpa adanya morfem lain. Sebagai contoh misalnya pulang, makan, rumah, dan bagus. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat pada morfem lain. Morfem terikat mendapatkan imbuhan berupa awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, dan akhiran atau sufiks.
Contohnya juang, henti, gaul, dan baur. Yang kedua, morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem dasar, merupakan kesatuan utuh atau morfem yang terdiri dari satu kesatuan. Misalnya meja, kursi, kecil, laut, dan pulpen. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Contohnya ada pada kata kesatuan yang memiliki satu morfem utuh, yaitu satu, dan satu morfem terbagi, yaitu ke atau an. Contohnya adalah kata perbuatan terdiri dari morfem utuh atau buat dan satu morfem terbagi, per atau an. Yang ketiga, morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang berwujud bunyi dan dibentuk oleh fenomena segmental, seperti morfem atau lihat, lah, sikat, dan ber. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Misalnya dalam bahasa Ngabaka di Kongo Utara, di benua Afrika, setiap verba selalu disertai dengan petunjuk kata atau tense yang berupa nada. Yang keempat, morfem beralomorf zero. Morfem beralomorf zero adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun suprasegmental, melainkan tujuh berupa kekosongan. Morfem beralomorf zero merupakan morfem penada jamak dalam bahasa Inggris dan tidak berlaku pada bahasa Indonesia. Contohnya adalah bentuk sip, baik bentuk tunggal maupun jamak. Kata sip akan tetap menjadi sip dan tidak mengalami perubahan. Yang kelima yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Misalnya dalam bahasa Indonesia, morfem-morfem seperti kuda, pergi, lari, dan marah adalah morfem bermakna leksikal. Sedangkan morfem tak bermakna leksikal tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Morfem ini baru mempunyai makna dalam gabungannya dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi. Misalnya morfem-morfem afiks seperti ber, me, dan ter. Selanjutnya D, bentuk kata menurut morfologi. Jadi, bentuk kata menurut morfologi itu ada dua. Yang pertama ada monomorfemis atau kata tunggal. Monomorfemis atau morfem tunggal adalah suatu bentuk gramatikal yang terdiri dari satu morfem saja. Kata monomorfemis, dia memiliki ciri-ciri, dapat berdiri sendiri, mempunyai makna, dan berkategori jelas. Contoh kata monomorfemis itu seperti jalan, berlari, melihat, bunga, dan lain sebagainya. Yang kedua ada polimorfemis. Kata polimorfemis merupakan bentuk kata yang tersusun atas gabungan morfem. Nah, dengan kata lain, kata polimorfemis adalah kata dasar yang berkombinasi dengan satuan-satuan morfem lain. Contoh polimorfemis ialah pemuda, dibentuk dari kata muda tambah an. Contoh lainnya itu berjalan, dibentuk dari kata jalan tambah ber. Selanjutnya E, proses morfologis. Apa sih yang dimaksud dengan proses morfologis? Jadi, proses morfologis adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain, di mana proses morfologis itu meliputi 6 tahapan. Yang pertama ada derivasi sero. Nah, derivasi sero adalah proses pembentukan kata yang mengubah leksem tunggal menjadi kata tunggal.
Yang kedua ada afiksasi. Nah, afiksasi sendiri adalah sebuah proses atau penambahan afiks pada akar, dasar, atau alas kata. Yang ketiga ada reduplikasi. Nah, reduplikasi adalah sebuah proses dan hasil pengulangan satuan bahasa sebagai alat fonologis. Reduplikasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Antara lain yang pertama ada kata ulang utuh atau murni, contohnya jalan-jalan. Yang kedua, kata ulang merubah bunyi, contohnya serba-serbi. Yang ketiga, kata ulang sebagaian, contohnya tangga menjadi tetangga. Dan yang keempat, kata ulang berhimpun, contohnya atur tambah per menjadi peraturan. Proses morfologis selanjutnya yang keempat ada komposisi atau pemajukan. Nah, di mana itu adalah sebuah proses penggabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru. Yang kelima ada abreviasi. Abreviasi adalah proses penanggalan beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga jadilah bentuk baru yang berstatus kata. Dan yang keenam ada derivasi balik. Nah, derivasi balik adalah proses yang dapat menjelaskan mengapa dipungkiri padahal kata tersebut berasal dari kata dasar mungkir dan tidak menjadi dimungkiri. Nah, teman-teman semuanya, itulah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.